Jadi bukan Anda didepak dari Motomobi. Jangan pakai iPhone. Tempat servis gitu bilang ini rusak IC-nya nih, harus ganti motherboard. Tapi ternyata Jumpa lagi di Adwitri dan jumpa lagi di Tech Podcast. Kali ini saya bareng dengan dua teman saya. Nah, ada yang tahu nih siapa? Yang ini ada yang nggak kelihatan mukanya. Ini Mas Mobi. Kemudian ada Mikael dari Gadget Apa? Nah, Mikael dari Gadget Apa. Pertanyaan utama hari ini adalah, kok kalian mau jadi tech YouTuber? berat juga ya. Baru mulai. Tapi harus ada dong yang pertanyaan utamanya. Kita mau mulai dari mana dulu nih? Dari Siapa dulu? Sweet dulu lah, Sweet dulu. Ini astaga. Sweet aja salah. Gimana sih? Lo mau Jepang atau lokal? Cina. Iya, paper scissor, rock paper scissor. Udah. Api ini. Ini api. Lo nambahin komponen, nambahin elemen lagi. Oke, dari Mas Mobi dulu. Kenapa mau jadi tech YouTuber? jadi gini, dulu itu kami tuh pakai device tuh selalu yang paling atas. Selalu paling atas. Iya. Kayak K2G dong. Mungkin ya. Nah, makanya ketemu waktu itu pernah COD sama dia. Oh pernah juga. Iya, sebelum jadi YouTuber. Oh gitu. Kenapa nggak jadi K3G ya? Bener juga sih. Iya. Nah, dulu pakai Siemens seri S, Mas. S berapa? 55, 65, 35, 24 Ultra. S65. S65. Ih, canggih. S65. Terus sempat pakai Siemens yang tombolnya di yang sejarah itu enggak lo? Itu seri berapa tuh? Lupa. Siemens emang sempat keluar yang aneh-aneh kan. Ada ininya, apa namanya? Bukan touchpad tapi joystick. Ada joysticknya. Ada joystick ininya di pinggir, nanti tampilin gambar itu. Ada ya? Iya emang segitu tuanya memang. Iya. Angkatan 2000-an sorry nggak ngerti. Kami nggak pernah pakai Nokia. Nggak pernah Nokia. Nggak pernah pakai Nokia. Oke. Sekarang nggak pernah pakai iPhone. Sekarang nggak pernah pakai iPhone. Itu bisa ditebak seperti apa orangnya kami. Sebentar. Harusnya nggak cocok sama Indra. Betul. Tapi banyak sama Indra. Iya itu dia aneh. Emang aneh. Gimana sih awalnya tuh gimana awalnya? Nah ya itu dia dari pakai yang high end terus itu. Akhirnya untuk mencari next phone yang kami gunakan itu ngelihat review. Ya. Dari hasil kamera, semuanya kami nontonin dan itu di berbagai channel kan. Oke. Tersebar di berbagai channel. Ada yang sampai lihat dalamannya. Ya, Jerry. Nah, akhirnya bongkar kan Jerry. Salah. Udah punya channel gerbong, bukan gerbong. Depannya gerbong apa? Lokomotif. Ya, udah punya channel lokomotif. Jadi ya Channel satu lagi channel otomotif. Ini otomotif. Beda. Iya. Nggak beda ya. jadi kesempatan lah. Jadi awalnya kalau dari awalnya banget berarti Motomobi. Iya, Motomobi. Sebenarnya Motomobi. kami nggak terlalu suka otomotif ya, lebih ke IT dulu. Cuma Gitu. Cuma karena pada Itu saat lu yang nggak suka kan? Iya. Nah. Soalnya pakai katanya tuh kami. Iya makanya kesannya mewakili kakaknya juga. Iya. Saya bingung. jadi gue aja deh gue. Ya. Akhirnya dia benar. Enggak, emang udah lama pengen remove itu sih. Oh iya. Itu. Tapi lo yang mulai ya Motomobi ya waktu itu. Motomobi, bareng ya. berdua ya. Jadi waktu itu di IMS 2014. IMS 2014 mulainya. Oke. Tapi dari situ terus ke sini ke tanah aslinya pengennya sebetulnya di gadget. Betul. Oke. Sebenarnya ya kalau dibilang udah enak gitu ya, Motomobi udah punya kenal brand segala macam. Kenapa lo mau mulai dari nol lagi gitu dari kan? Nol. Ya itu dia balik ke passion kami dari awal. Pertama kalau nggak salah waktu yang pertama kali boom banget itu yang F1 ya, Poco F1. Betul. Poco F1. Lu bongkar ya? Betul. Iya kan? Sebenarnya sebelumnya belum bongkar sih. Pokoknya inti ada satu masalah dulu. Oh, ada masalah. Itu yang ngebuat kami video kedua itu. Video kedua. Oke. Naik terus berhenti. Karena jarang upload ya. Iya. Seperti yang dibahas sebelumnya bareng sama Wisnu, dibahas sama David ya. David juga dibahas ya, terbahas mau nggak mau. Iya. Channel potensial banget loh, luar biasa potensial. Naiknya cepat banget di awal. Terus jarang upload.
Nah itu Padahal dulu lebih parah. Dulu masih bantuin motor-mobil juga kan sambil. masih bikin. laptop bolak-balik. Sekarang udah enggak kan? Sekarang Apa udah masih? enggak. Iya, Sekali-sekali sekarang doang kali ya? Iya. Enggak, sekali-sekali juga malah enggak. Udah enggak ya? Karena mereka udah full team. Oh, mereka udah full team. Jadi berawal dari keisengan dulu bikin motomobi udah jadi, terus bikinlah Mas Mobi untuk menyalurkan itu ya, hobi aslinya, Passion asli. passion aslinya. Kalau lu gimana, Mik? Bentar, saya pengen nanya. Jadi bukan Anda didepak dari motomobi? Bukan. Waduh. Inilah kenapa saya ajak dua-duanya. Kalau mulainya dari mana, Mik? Gue mungkin antitesisnya dia. Antitesisnya Kalau dia? Iya, karena dia kan pakai yang mahal-mahal, yang tinggi-tinggi. Gue Uh-uh. kebalikannya, gue di bawah-bawah semua. Dulu gue pakai Nokia. Oh, lu pakai Nokia. Pakai Nokia, yang Nokia murah nggak bawa juga. lo zaman dulu. Zamannya lu mungkin ya. Kalau dulu banget mah kagak lah. Jadi mungkin zamannya saya. Pakai Nokia. Habis itu nggak pernah kesampaian beli HP yang mahal. Karena waktu itu gue mikir HP mahal adalah HP yang dalam tanda kutip ya, buang-buang duit aja. Nah, oke. Gitu kan. Jadi cari HP yang murah, HP yang murah dan yang kayak cocok dengan kebutuhan gua. Terus ya ngelihat review HP yang mahal-mahal ini kok bagus ya gitu kan. Mulai gatel ya. Gatel dong. Terus bagaimana saya bisa mendapatkan HP-HP mahal ini dengan gratis? Iya. Ya. Aduh. Makanya nyuri abis tuh. Gratis kan. Benar juga sih, itu ada satu pilihannya. Cuman ini bedanya saya dan dia ya. Tolong ya. Nggak segitu kriminalnya ya. Tidak. Akhirnya nyoba-nyoba minjem dari temen. Oh gini ya rasanya pakai HP mahal. Dan ternyata emang enak. Habis itu ngumpulin duit. Bentar. Handphone mahalnya itu apa? Handphone mahalnya itu waktu itu Nokia 5310 Express Music. Masih Nokia juga sih. Masih Nokia juga. Masih Nokia juga. Masih Cuma Nokia yang juga. mahalan. Benar. Express Music kan. Kan bisa joget-joget itu ya. Express Music bukan yang warna ikoniknya itu putih merah itu Iya ya. merah hitam. Merah hitam. Merah Oh, hitam. ya, Merah hitam yang ada tombol playnya di samping. Iya, Dan itu gue dalam tanda kutip adalah menurut gue pembelian gak masuk akal gue. Kenapa? Karena itu dibandingin gue sebelumnya ada Nokia 6120 Classic. Oke. Secara fungsi 6120 Classic itu lebih Itu fungsional. full function ya. M120 kan 66 itu rata-rata full function. Full function. Bandingin 5310 Express Music kayak kenapa gue mesti beli yang ini gitu kan. Tapi setelah beli ya emang gak nyesel juga. Sekarang masih ada malah barangnya di rumah. Masih ada. Masih kayak ini HP tertipis dan kayak wah ini yang pertama kali beli karena pengen aja. Udah kan pengen aja ini ada ya udah lucu. Terus gitu. kok jadi channel YouTube itu loh? Sebenarnya karena malas. Mulainya dari apa sih? Dari YouTube apa dari web dulu? Dari web. Oh, web dulu mulainya. Dari web. Mulainya dari web dulu ya. Oke. Mulainya dari web karena kan malas. Banyak orang-orang di kantor kan dulu aku kerja kantoran juga ya. Orang-orang di kantor itu nanyain, "Mik, HP yang bagus itu apa? Lu butuhnya apa?" Milihin gini. Ya kan males ya ngomongin ke satu orang, dua orang masih oke. Sampai 20 orang kayak saya males. Ya udah. Bikinlah blog. Dari bikin blog terus lihat teman-teman, kebetulan teman-teman juga ada yang berkecimpung di sini duluan kan, ada Sobat HP, ada Gadget Gaul, ada Gadget Gaul lagi itu. kan. Ada MKBHD ya elah kayak teman-teman teman aja lu? gitu ya. MKBHD ternyata teman dia kan. Ya dari teman-teman kayak kok mereka bisa ya, oke kenapa saya nggak bisa gitu. Oke coba aja iseng, terus angkat kamera waktu pakai kamera iPhone 5S kalau nggak salah. Udah iPhone dia. Iya waktu itu udah coba ini pakai iPhone deh gitu kan, nggak pakai mikrofon, nggak pakai apa, dengan gaya ngomong yang ya udah ampun cupu banget waktu itu kan, lihat kayaknya nggak bakal ada yang nonton nih gitu kan, tapi ya untungnya ada dan berlanjut aja sampai sekarang, sampai dikenal sama brand, sama teman-teman, somehow berlanjut ya sudah. Iyalah dikenal sama brand, HP-nya lihat dong. Ini HP-nya sama semua ya kalian ya? S24 Ultra. Oh iya. S24 Ultra. Oh iya. Yang ini nggak resmi. Oh itu ya. Itu Resmi, 7 apa 6? resmi. Setuju dong. 7 ya. Fine X7. Nggak apa-apa lagi taruh di atas. Oke. Tadi ada telepon soalnya. Oh. Nggak apa-apa lagi taruh di atas, nggak. Tapi boleh angkat gak? Nggak boleh. Cuman 2. Cuman Ada dua. satu review nggak boleh. Satu LCD. lagi di review. belum boleh. Ya, belum boleh dibahas ya. Sama kok, gitu juga ada kok. Iya. Banyak malah ya, tolong. Enggak, cuma beda warna aja. Mungkin bisa share tipsnya kali ya. Apa tuh? Kalau yang baru mau mulai nih. Tipsnya. Oh, oke. Gue mulai dari gue dulu. Kalau tipsnya pertama ya, tolong upload. Ini nyindir kayaknya nih. Ini lebih kayak nyindir kayaknya. Iya itu bener banget. Lihat tuh. Sebelum di-upload harus ada
bikin dulu konsep dulu. Nah, cuma ini menarik ya kalau kita lihat ke sini ya. Ini menarik. Ini menarik. Gadget dua-duanya udah centang, udah diakui lah sama YouTube dua-duanya, udah pastilah ya. Gadget apa 153.000 subscriber, Mas Mobi 291.000 subscriber ya. Jumlah videonya Mas Mobi 323, gadget apa 680. Kelihatan ya. Subscribernya setengah tapi jumlah videonya lebih banyak ya. Yang sebelah ya subscriber segitu ya, jumlah videonya 1/1000-nya lah. Itu 300 aja ya. Apa ya keluh kesahnya deh. Kan kayaknya akhir-akhir ini ada yang bilang katanya setelah pandemi melamban gitu kan. Terus ada yang bilang katanya wah monetisasi susah, wah AdSense-nya berat, ada gitu kan. Kalau dari lu apa? Keluh kesahnya mungkin dari gua itu nggak bisa dapetin semua gadget. Enggak, maksudnya ya kan gadget milik keluar nih. Saya sendiri. Nah iya. Nggak bisa dapetin semua gadget itu jelas gitu, karena ya waktu saya untuk yang lain kemana gitu kan, untuk kehidupan yang lain kan. Iya. Itu gimana? Oh masih ada ya? Oke. Tolong. Iya makanya agak bingung dong. Lu nge-review begitu. Kita aja ber-20-an orang gitu kan. Kita sama-sama sendiri ya by the way ya. Iya. Oh iya, tapi jumlah videonya gimana? Enggak bisa dilihat nih. Videonya sendiri dia 7 menit. Iya. Yang ini lihat tuh 13. Ada yang mau sampai 18. Saya cuma nanya jumlahnya loh. Oh iya. Nggak apa-apa dibandinginnya 50 menit sama-sama pendek. Flexing dikit, boleh lah tipis-tipis, kerjanya keroyokan. Jadi pengennya bisa megang semua gitu kan, tapi nggak cukup waktunya. Kalau lu gimana? Ini tips and trick atau ini keluh kesahnya? Keluh kesah ya? Tips and trick nanti di terakhir aja. Ya tips and trick terakhir ya nanti ya. Oke. Keluh kesah kami adalah pertama suara. Maksudnya suara? Ketika ngambil voice over harus malem. Dan tidak nggak ada yang lagi motong itu apa? Motong gaji. Motong rumput apa namanya? Keramik. Ah iya. Itu kan suara bersahabat kita itu. Tapi kan lu pernah waktu itu bikin di acara, di event. Oh iya pernah. Buat video pendek. Ini pernah loh. Apa? Ada event waktu itu, lu juga datang kok eventnya, yang bareng sama Intel waktu itu. Oh iya. Ya kan? Yang menang ya? Bukan. Menang itu, dapat lu menang. Dia menang waktu itu, lu menang. Lu bikin, gue inget banget tuh, tiba-tiba lu keluar dari tempat acara. Ngapain? VO. Wih, VO di luar. Itu bukan ke mobil kan? Ini otomatis ngasih tahu kalau kami bisa bikin video dengan cepat ya. Iya betul. Jadi cocok kalau diundang. Nah, benar. Dengan satu masalah, diupload apa enggak? Bisa. Saya juga banyak bikin video pendek. Iya, VO memang agak repot sih. Betul, dulu juga jagat kita sampai pagi-pagi banget ya. Gara-gara syuting malam karena suara. Nggak kayak sekarang mah gampang, suara juga bisa. Sekarang CapCut malah bisa ngerekam ngasal terus dijadiin suara AI kan? Nah bisa juga. Diganti suara ya? Iya diganti suara yang lain gitu. Cuma gak ada yang cocok sama suara lu kayaknya. Sama, akhirnya pakai suara sendiri juga. Cocok. Dan gak ada yang bagus juga sih sejauh ini ya. Mau nyobain gak ada yang bener-bener kemarin bagus. sempat nyoba satu yang tinggal ketik terus dia bisa nganalisa suara kita. Kita suruh ngerekam 2 menit gitu, kalau nggak salah 1 menit 2 menit gitu. Nanti dia akan ngebuat suara dengan mirip. Ada Anjas waktu itu sempat bikin. Iya. Ya kan Anjas sampai muka-mukanya sampai. Nah iya itu belum nyoba gitu. Ada yang kayak begitu juga sih. Cuman susah lah. Kalau Mas Mobi kan spesifik ya suaranya ya, khas di suaranya, susah lah, nggak bisa di outsource. Lu intonasinya lagi ya? Iya, lu intonasinya lagi. Nggak bisa kan lo kan? Coba gimana? Halo YouTube, ini adalah Oppo Find X7 Ultra. Nah, jadi sudah tahu ya pada saat dia VO pasti dia nggak pakai masker karena beda suaranya. Iya juga ya. Beda kan? Bener. Tapi intonasi itu spesifik banget, itu keunikan kan? Ya. Ada sebuah keunikan tersendiri di situ. Yang seperti David juga bahas kemarin kan. Ya tapi kita lagi bicara soal apa ya, keluh kesahnya apa sih jadi tech YouTuber. Kalau dia kan tadi katanya susah nih buat dapat barang yang lengkap, gadgetnya mau dapat yang ini susah soalnya sendirian. Itu bukan masalah nggak bisa ya, lu kenal semua kan sebetulnya kan? Ya hampir semua kan kenal kan. Susah kok mencari apa yang lu nggak kenal. Cuma satu itu kemarin doang gua kenalin. Oh iya benar. Itu pun karena baru kan. Benar. Itu pun karena baru gitu. Benar. Tapi itu pun nggak akan ditolak. Sebenarnya banyak sih. Kalau lu apa?
Itu ritual lagi ya? Iya. Banyak. Pertama dari software editing, ya kan. Terus basic dari segala jenis performance handphone dan kamera dan lain itu harus tahu. Makanya ini balik ke tips nih, supaya nggak kena keluh kesahnya. Jangan pakai iPhone. Bener. Ini nggak masuk akal jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Kenapa? Aduh ya astaga. Kenapa? Karena Anda tidak akan tahu kelemahan sebuah handphone kalau pakai iPhone. Hah? Gimana? iPhone tuh dibuild seperfect mungkin walaupun masih banyak bugnya ya. Ada kelemahan juga dan lu bisa tahu Ya memang kelemahannya. ada. Cuma apabila dibanding sama handphone Android? Yang mana? Iya enggak maksud gua. Tapi sekarang udah minim sekali ya. Kalau sekarang Tergantung di level mana. Betul sih. Iya, Pertanyaannya yang betul. mana Yang mana jawabannya? gitu. harus gunain Android aja deh. Jangan pakai iPhone. Bottom line. Ini secara nggak langsung dia tuh mendewakan iPhone lo. Ayo serang dia. Enggak lah. Mendewakan sih enggak sih. Ini kalau pakai iPhone nggak belajar. Iya. Ya gitu kan. Ini sederhananya gitu. Kalau dibilang kalau pakai iPhone jadi nggak belajar katanya. banyak yang nyangka kami tuh kami lagi kan. Gue tuh iPhone haters ya. FYI, istri gue Nggak bisa. Itu harus gue. Itu harus gue. Aduh. ini handphone istri gue. Oke. Jadi kalau dibilang Mas Mobi haters iPhone tidak. Tapi Mas Mobi adalah seorang tech YouTuber, reviewer yang merekomendasikan yang baik. Waduh. Ini seakan-akan jangan tidak merekomendasikan yang baik gitu. Itu gimana sih? Saya bingung. Saya bingung. Bentar, gue pengen nanya satu sih. Lu tuh bacanya Mas Mobi apa Mas Mobi sih yang bener? Massive mobility kan. Tapi ada nggak manggil dia Mas Mobi? Kayaknya nggak deh. Nggak ada. Mas Mobi semua ya. Kalau panggil Mas Mobi MASS jadi. Dulu sebenarnya tercetus satu nama tapi lebih baik tidak di ini. Kenapa? Enggak, nanti aja deh, enggak usah deh. Enggak usah di-spill di sini deh. Kan sensor ya gimana sih? Dia masih mau dipakai kemungkinan. Oh, enggak. Buat kanal-kanal berikutnya. Oh, iya. Enggak juga sih. Enggak. Ayo deh, skip aja. Aibnya kebuka. Akhirnya kebuka. Jadi keluh kesahnya tadi adalah iya. mempelajarinya. Apa gimana? Sebenarnya banyak sih kalau dibilang ya. Yang pasti pertama Anda harus nonton YouTube dulu untuk menjadi seorang tech YouTuber. Karena maksudnya nonton itu nonton review ya, mempelajari. Ya. Kira-kira apa yang di YouTube itu belum ada, itu yang digunakan. Karena ujungnya gini, penonton nonton satu video gitu ya, udah dibahas semua. Contohnya Jaket Review gitu ya. Ngapain nonton yang lain? Udah dibahas loh, ada dua tuh nggak apa-apa loh Ada sebenarnya. alternatif. Iya ada alternatif Dan loh. pemakaiannya Nah, gimana kan makanya. beda. Itu udah bilang tadi dulu sama dia loh. Iya. Makanya waktu itu ngebuat sesuatu yang beda dengan sebenarnya ini contoh yang jelek sih. Kalau mau cepet bahas jeleknya. Kalau mau cepet bahas jeleknya. Oke. Ini ngawur kemana-mana sudah. Saya bingung. Tadi kan keluh kesah ya. Kan jadi Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Gini ngomong sama nih orang begini. Emang pola pikirnya begitu ya? Iya. Iya. kalau pikirnya nyampur-nyampur emang. Campur-campur. Kata gado-gado kali. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya lagi. Udah kenal brand kan? Iya. Nah, gue pengen tahu awalnya kalian kenal brand. Soalnya banyak pertanyaan dari banyak yang mau mulai bikin konten, ya kan? Gue bisa nih, gue ngerti nih. Tapi kan gue nggak pegang barangnya. Buat pegang barangnya gue mesti beli. Ya kalau gue mau beli, berarti setelah launching, setelah itu bisa dibeli, atau gue ikut pre-order gitu kan? Ya, gue baru pre-order, YouTuber udah pada ngeluarin reviewnya. Ya kan begitu, banyak yang bisa duluan juga atau paling nggak bisa dapat barangnya. Nah sekarang yang launching misalnya nih Samsung kemarin keluar S24 Ultra, S24 Plus, ada S24. Masa gue pre-order tiga-tiganya? Kan mabok juga tuh, ya kan? Modalnya tinggi ya. Berapa tuh? 15, 20 lah katakanlah ya, 40. 60 sendiri.
Ya hampir 60 juta sendiri tuh. Iya. Ya, kalau tiga-tiganya. Belum sama casing-casingnya kalau mau ngikutin Wasa. Iya, mabok sejuta, kan? ya, Tiba-tiba casing lengkap semua. Berarti satunya cara adalah harusnya kenal dengan brandnya untuk paling tidak bisa minjem. betul. Nah, bisa tolong share nggak pengalaman awalnya mulai kenal dengan brand? Itu gimana sih? Jalannya pasti beda-beda deh. Kalau dari gue dulu cerita gue dan mungkin sudah nggak relate untuk sekarang itu adalah dengan apapun barang yang ada di depan lu, HP lu sendiri ya udah review aja. Nggak bisa pakai HP sendiri, HP temen. Review HP teman, review peralatan-peralatan yang ada Itu bener di banget. temen. Itu benar. Itu dulu cara mobil awal tuh. Apapun yang ada ya. Malah lebih parah lagi. Pura-pura ke showroom terus videoin aja terus ditanya nama salesnya kan. Buat apa Pak videonya Pak? Oh istri saya mau lihat di rumah. Itu bener sih itu. Lu juga mulainya dari situ deh. Awalnya dari situ bikin lu terus. Nah, dan gue kebetulan ada privilege lebih adalah Punya toko. bukan. kami Citato. Kami kan lagi gue Nular ternyata ya. Oh ya, lu sama gue ya, bener. Kami itu Citato, ada Chris di belakang layar. Kami itu Citato. Kalau ada yang tahu, tau nggak? Apa tuh? Cina tanpa toko. Oh, Cina tanpa toko. Oh itu artinya. Itu Citato. Cina tanpa toko. Jadi kan dulu kan kerja di kantoran. Nah di kantor itu kan ada banyak laptop lah ya. Pasti orang dapat laptop. Ya udah, laptopnya pinjemin satu-satu. Laptop direktur lewat gue kan pakai dulu. Lu IT waktu itu? IT. Oh, oke. Ini orang IT-nya nih. Buat orang-orang IT yang mau konten. Kesempatan lu buat kalian. Terus sampai ketemu brandnya gimana? Kan bikin konten Benar, bikin konten aja. Iya. Tapi nggak ketemu brand percuma kan? Sebenarnya mungkin kalau gue bisa bilang di zaman sekarang bakal lebih memudahkan. Di zaman gue itu susah banget ketemu orang brand. Kenapa? Gue bahkan ya pernah, saking nggak ada koneksinya kan, itu gue pernah cari email orang brand ataupun entah PR-nya, entar marketing manajernya, dengan cara apa? Gue nomporin CS. Oke. Nomporin CS, Mas, sorry Mas, aku nggak mau keluh kesah, aku pengen nanya, ada nomor untuk marketing manajernya nggak atau PR-nya nggak? Saya ada channel YouTube ini. Kalau boleh saya kirimin proposal, saya kirim emailnya dulu nggak masalah. Seperti itu, sampai seperti itu waktu dulu dan bisa ditebak ya nggak tembus-tembus. Berarti bukan tips dong itu. Enggak, justru itu dulu. Itu Lebih susah. Sekarang lebih gampang. Semua PR brand ada di Instagram. Ada benernya. Tinggal kamu bikin videonya, kamu upload, kamu mention. Iya, Selesai. iya. Brandnya di-mention bisa ya. Brandnya di-mention. Nanti kan masuk dalam itu mereka ya. Iya, masuk dalam pantauannya. Ya, siapa tahu terpantau kan ya. Oke dong. Oh iya. Kan itu satu. Terus yang kedua kebetulan Lu mulai belum ada Instagram? 2016 kan. Udah ada Instagram. Tapi Oh, mereka di iPhone tidak doang. ada. mereka belum aktif. Waktu itu belum punya iPhone, Instagram waktu itu makanya di iPod dan juga gue juga nggak aktif di sono. Dan waktu itu cara satunya lagi adalah ya komen-komen kepada para tech reviewer yang sudah ada, ngobrol-ngobrol yang nggak berasa sekarang udah jadi temen. Ya contohnya ada, contohnya ini. Iya. Tapi saya agak kesel nyebut dia teman. Berantem terus sebelum berelasi lah. Ini berelasi, tapi sekarang lebih gampang sih sebenarnya karena di Instagram itu bisa konek-konekan loh. Gampang banget loh. Jadi awalnya pas dia itu ditolak, terus yang nggak ditolak tuh sampai ketemuan dia yang pertama siapa sih? Pertama gini, saya diajak pertama kali untuk datang ke launching misalnya. Benernya jujur aja lupa, tapi yang ngajak pertama kali kerjasama itu Asus. Oh Asus. Ngajak kerjasama itu Asus. Habis itu launching, jujur aja lupa. Tapi yang pernah satu kali launching yang bikin namanya jadi keangkat banget itu adalah di acaranya Samsung. Waktu itu Samsung Note 8. Note 8, oke. Karena menang. Menang apa? Menang door prize-nya Samsung Note 8. Menang door prize. Soalnya ingat gue launchingnya nggak ada lomba. Tapi FYI Mic ini yang sering menang lomba ya. Oh iya benar. Dia sama sering narik. kuis ya. Bukan kuis apa namanya? Kahur. Roulette juga roulette. Ya salah satunya itulah. Hokinya di situ. Jadi itu nggak bisa ditiru. Hokinya jadi Asus. Kalau Asus berarti waktu itu karena pantauannya Asus ke blog ya. Waktu Bisa pakai jadi. blog kan. Waktu Asus kan pakai sempat blog. sampai sekarang juga masih ada konsentrasi ke blog, ke blogger gitu kan. Yes. Di situ mulai banyak tawaran-tawaran untuk datang ke acara sampai akhirnya jatah cuti habis. Terus akhirnya Masih kerja ya? Masih kerja Masih itu. kerja waktu itu. Kalau nggak salah 2 tahun sesudah
mulai. 2 tahun sudah mulai itu masih kerja itu selama 2 tahun itu. Setelah itu 2 tahun. Sesudah itu baru resign dari kantor dan berakhir sampai sekarang ini. berarti setelah 2 tahun penghasilannya udah setara sama kantor. Wow. Oke. Tabungan Pak, tabungan tolong. Tabungan. Tabungan. Sudah setara dengan gajian. Wih, luar Gokil. biasa. Gaji seorang IT profesional. Jadi buka-bukaan ya. Itu gimana sih? Kan saya hanya menerjemahkan ya. Kami hanya menerjemahkan soalnya. Kami. Kena lagi. Berarti salah satu tipsnya adalah kalau udah dapat launching menangkanlah sesuatu. Enggak gitu ya? Bisa juga sih. Soalnya banyak launching itu banyak acara untuk menang gitu kan. Karena kalau kamu lebih aktif di acara, kamu lebih banyak engage, ya bakal Secara positif lebih, ya. Ya, secara positif. Benar ya, secara positif ya. Itu bakal dikenal brand mungkin dia bagus nih. Yuk kita ajak kolaborasi mungkin gitu bisa. Gitu. Bisa ngobrol-ngobrol juga kan kalau pas acaranya kan. Mungkin sama agensi gitu ya. Nah, kalau lu mulai dari mana? Nah, kalau bisa bilang mic itu adalah cara yang baik. Lu cara yang buruk. Cara yang buruk. Karena memang dari history channel kami pun juga buruk gitu. bisa dibilang begitu ya, bukan buruk at all. Tapi jadi lebih tepatnya video kedua kami itu adalah Poco F1. Ya, gue ingat. Dan di situ dan mungkin di YouTube pun bukan yang pertama, tapi yang ngebahas cara review mungkin kami yang pertama itu ngebahas soal touch delay pinggir layar. Touch delay yang di pinggir. Iya. Yang orang tak kepikiran. Even gue kelewat itu. Iya. Yang dimana kalau nge-touch P atau Q atau P itu kepencet 2 kali. Nah itu dan itu ternyata memang hampir di semua brand yang mid sama low ya. Sering terjadi dulu. Sekarang sih udah enggak. Sering terjadi. Nah di situ tuh satu brand yang pertama kali nyamperin kami langsung adalah Xiaomi. Dan orangnya adalah Bung Andi. Bung Andi langsung. Saya ingat dia curhat. Diajak acara, berarti diajak launching diajak kan? Lupa. Ya lupa loh. Kenapa dia diajak podcast sih? Tapi lu datang juga ke acara yang lain kok waktu itu diundang-undang juga. Dulu karena langsung gede ya waktu itu langsung lompat ya. Iya. Pertama kali tuh diundang kalau nggak salah Samsung deh. Kalau nggak salah ya. Samsung Galaxy M20. M. Yang di mana tuh? Plaza Indonesia. Betul. Nah, inget tuh gua. Itu ketemu kita. Iya, ketemu lah. Kita ketemu tuh di Poco. Habis itu ketemu lagi di M series. Di Samsung M series. Oh iya. Iya. Poco Evan nggak diundang loh. Oh, Evan lu nggak ya? Enggak. Oh. Berarti bukan Poco. Enggak. Tapi gue ingat gue ketemu lu waktu itu bareng sama Asus. Andi. Asus ya? Enggak, ada Andi kok. Ada Bung Andi di situ waktu itu. Ada. Habis itu ketemu lagi di Samsung, iya. Ketemu di Samsung. Itu masih ingat. Ketemu di Samsung waktu itu. Kok kalian inget sih? Iya, agak samar sih sebenarnya. Gue ingat soalnya waktu itu gue ngajak dia ngumpul sama yang lain, sama Wisnu, sama ya kan? Iya. Betul kan, Nu? Sama gue kapan coba pertanyaan? Nah iya. Sama gue kapan ya? Gue lupa kalau sama lu tiba-tiba udah ada gitu. Gue taunya lu udah ada gitu. Ini kita tech reviewer tergaul kali ya. Tergaul, iya. Kalau bilang Mr. Congeniality. Kenapa gitu? Dia kenal semua orang, dia kenal semua reviewer yang aktif, dia hampir ada di semua acara. Mungkin itu masalahnya kenapa agak susah untuk mereview banyak handphone. Kebanyakan datang ke acara. Benar juga sih. Berarti brand nggak datang karena Om Deddy ya. Jadi gue. Berarti benar-benar 2 alur yang berbeda ya. Betul. 2 alur yang berbeda caranya. Tapi lu setelah kehebohan yang itu udah nggak heboh lagi sih gitu. Betul. Udah nggak cari-cari masalah, lebih ke arah laporan lah abis itu kan. Iya, cuma pada saat itu reviewer yang ngebahas soal touch delay itu cuma kita doang. Tapi akhirnya beberapa sih ini sih ngetes juga. Karena lumayan heboh sih waktu itu sih. Iya. Cuma seinget gue setelah itu problem itu lu bahas sama brand. Bukan, setelah itu kalau ada masalah lu ngomongnya sama brand, bukan dibikin video. Oh iya. Biar ada ya? perbaikan juga dari udah direct ya. Soalnya kan udah direct, dia langsung ngomong sama brand. Makanya mungkin banyak yang nggak sadar, ingatnya Mas Mobi ini selalu banyak orang-orang tuh yang ditransparankan belakangnya kan gitu. Itu kan trademarknya dia. Iya, udah pada lupa waktu itu dia bongkar aib. Raib itu apa sih? Bongkar aib. Bongkar aib. Gue dengernya raib. Aduh, selain grammarnya yang bermasalah, pendengarannya juga bermasalah. Nah sebenarnya sih pengen sih ya setiap nge-review pun ngebuka gitu ya. Tapi kan mengingat nge-review aja tuh waktunya lama, apalagi ngebuka lagi gitu. Kenapa enggak dibongkar aja satu-satu?
Jerry Rick Indonesia gitu kan. Mungkin nanti next kali nih. Nextnya, ada rencana mau seperti itu? Kalau yang itu Oh tadi ya, jadi, oke. Ini ada rencana terselubung nih Mas Mobi nih. Yang itu tadi jadi itu apaan? Semua yang punya channel YouTube untuk tekno nih siap-siap nih. Mas Mobi mau upload tiap hari kayaknya. Waduh. aminin dulu. Amin. Paling enggak video pendek lah. Kan sudah membuktikan tuh kecepatan uploadnya bisa tuh di acara. Oh, Menang lagi. Hadiahnya notebook waktu itu. Betul. Iya, dapat hadiahnya laptop. Rewardnya besar. Rewardnya besar, dikejar, Iya, dapet. Kan kalau dia harus pakai usaha, kalau lu kan nggak diem aja. Benar juga. Tiba-tiba kocokannya dapet aja gitu kan. Muncul namanya. Loh, saya. Kalian berdua kan sebetulnya tipikalnya beda. Ini kan kalau nggak bisa dibilang beda banget, walaupun sama-sama ngebahas teknologi. Kalian lihat ada tipe-tipe tech YouTuber nggak sih menurut kalian? Lu sendiri ngelihat tech YouTuber tuh ada ininya nggak sih? Ada beda-beda jenis nggak sih? Lu Ini beda. Makan temen loh. Enggak juga ya? Lo kan cuma masalah beda jenis apa tidak? Misalnya ya ada Cewek tipe atau cowok, YouTuber beda yang begini, ada itu tipe YouTuber yang pakai masker kan cuma satu. Ya. Tuh, ada tipe YouTuber yang yang cenderung Islami. Kalau Oke, ya, ya. benar. Topik Nobo kan kemarin sempat Nah, itu udah membahas dijelasin, nggak perlu ngasih tahu Nah, lagi. tapi kan itu pandangan gue sendiri nggak terlalu banyak. Lu sendiri melihat ada ini nggak? Mungkin bisa jadi sedikit pencerahan buat yang lain kalau misalnya mau masuk ke teknologi juga. Mungkin bisa lihat dari stylenya aja kali ya. Ada yang stylenya nampilin muka dan badan seperti Mick gitu kan, dengan mempresentasikan, atau enggak Mas Dedi juga, atau enggak stylenya kayak gue gitu kan. Lo kan juga tampil kan? Enggak juga. Sebentar doang ya? Iya, Di cuma pembukaannya doang ya? enggak di sampel kamera aja. Oh, cuma di sampel kamera. Sisanya B-roll semua kan. Oh, Voice over. tipe B-roll dan voice over. Betul. Bisa sih. Enak tuh kalau punya tim. Iya. Mau kemana-kemana juga tinggal lempar ke timnya aja. Iya, terus tinggal rekam doang gitu Iya kan. betul. Tinggal Wah, kepikiran ya? doang. Iya. Iya kan, benar kan? Bisa kayak begitu. Dengan mudahnya kan, voice over mah gampang lah, atur lah hari gini. Terus yang bikin skrip siapa? Oh, ada orang lagi nanti gitu ya. Ya, lu juga bisa gitu. Kerja apa jangan males. Ya mungkin itu dia, dua tipe aja ya. Kalau lu lihatnya gitu ya, Nah. satu yang memang personnya Tapi dikedepankan. sebenarnya ada gimana? satu lagi sih Mas. Apa tuh? Cuma agak makan temen, jadi mendingan gak usah kasih tahu. Dia banyak ini ya. Ngapain sih dia ngomongin hal yang dia nggak mau kasih tahu? Enggak, soalnya kami tahu yang mana orang-orangnya yang beneran ngerti sama yang enggak gitu lah. Berarti ngomongin ada yang nggak ngerti nih. Ya maksudnya enggak sedalam itu ngertinya. Oh, Emang- ini kayak waktu itu gue ditanyain sama Derry waktu dikasih solusi. Ah. Kan ada podcast, kan ada reviewer yang emang ngerti, terus Ya. tapi kan ada juga yang nggak kelihatan ngerti banget, tapi viewernya juga bagus gitu kan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa loh. Kalau gue ngelihatnya kan jadinya yang dia kasih adalah personal experience, Betul sih. yes, Tuh. ya kan, gitu. Cuma mendingan jangan deh. Maksudnya jangan apa? Enggak, jangan disebutin siapa-siapanya. Oh, jangan sebut siapa. Waktu itu gue nyebut, Waduh. soalnya dia mengarah banget gitu kan. Dia membandingkannya ngarah banget. Walaupun sebetulnya gue nggak bisa bilang tepat-tepat amat ya. Soalnya kan waktu itu dia ngarahnya ke David. Gue bilang kan kalau David kan sebetulnya masih ada teknis, cuman memang dia lebih ke personal experience. Betul. Kalau Jagat lebih produknya aja diulik sampai dalam, dapatnya apa-apa jadinya panjang. Detail kan gitu. banget. Bedanya di situ. Cuman nggak tertutup sih, betul juga sih nggak tertutup sama orang yang mau maju cuma ngasih lihat dengan personal experience. Selama memang personal experience-nya menarik sih. Ya komplain soal tapi ini kalau mencet di pojok ini nggak kena nih atau dapat, itu juga dapat di personal experience sebetulnya. Nggak perlu dia tahu ini kenapa gitu kan. Dia nemu aja bisa jadi. Kalau dari lu ngeliatnya gimana? Sebenarnya banyak, gak cuma dua. Kayak Om Deddy. Kalau ngomongnya personal, Om Deddy ini menurut gue personalnya lebih ke detail. Lebih ke detail. Nah, detailnya itu personalnya itu detailnya. Detail, dosen. Detail. Gue mana sih detail apa detail? Detail. Padahal grammarnya yang paling ngaco loh di sini loh. Tadi Mas Dedi bilang detail juga. Lu tulisan dahsyat tuh pakai Nggak ada haknya. ya gitu sih. Ya Om Deddy detail. Dia transparansikan. Enggak Terus juga. Ya kan yang terjadi begitu. personal brandingnya kan jadinya kan Iya. kesono kan, karena nggak tahu lu bikinnya nyadar atau enggak gitu kan. Terus ada lagi yang brandingnya juga sudah sebagai orang yang lucu seperti Sobat HP, jokes bapak-bapaknya.
Terus juga mungkin yang seperti Wisnu multi talenta. Ya. Kan? Nah, banyak sebenarnya tipe-tipe konten kreator. Kalau gue sendiri ngambil sebenarnya yang bagian mengesalkannya. Karena yang pribadi gue sebenarnya seperti itu. Agak nyebelin. Mukanya juga. Nah, benar sih nggak salah. Dan itu ya nggak sadar terbawa ke Instagram seperti itu. Kalian sebenarnya coba jadi diri kalian sendiri sih gitu. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri kan. Kayak Wisnu ya. Benar kayak Wisnu gitu kan. Jadi diri sendiri kayak lagunya Wisnu. Ada lagunya makanya. Jadi diri sendiri aja. Kalau emang gimana ya? Kalau kamu berpura-pura, suatu saat pasti ketahuan kalau ya itu semua bohongan aja gitu. Katanya jadi diri sendiri, kok cuma bohongan. Bener, nah kan ada orang jangan pura-pura maksudnya. Jangan pura-pura dengan publik itu kan ada yang berbohong aja depan publik. Oh begini nih, baliknya ya tapi sudah. itu namanya persona. Persona 5. Jadi main game kan. Jadi main game. Tapi namanya persona kan sebetulnya. Bener juga sih, nggak salah. Bisa juga kayak gitu. Cuman ada yang membawakan persona marah-marah, ada yang membawakan persona ya tadi kan konyol, ada gitu kan. Gitu. Ada yang gitu. Ada juga yang nggak ada personanya nggak di-build secara spesifik gitu. Ada juga yang kayak gitu. Benar sih. Yang lo bilang juga benar kalau lo pakai persona, problemnya sekuat apa lo menjaga persona lo sendiri gitu kan. Betul. Sampai akhirnya lo dimakan sama persona lo sendiri. Iya kan, itu yang PR sih. Ya. Itu yang PR. Kayak siapa, Putu Reza dibilang galak. Katanya personanya galak gitu kan. Kita yang lihat hah, Putu Reza galak dari mana gitu kan. Iya. Segalak apa Reza gitu kan. Segalak apa Reza gitu. Enggak loh, itu teman saya jalan-jalan loh itu. Sekarang kalian sudah memperkenalkan, terus pandangan terhadap nge-review produk udah kelihatan. Kedepannya sendiri kalian mau ngapain sih? Kalau gue untuk sekarang sih masih kepikirannya adalah di sini dulu. Kenapa? Karena so far gue enjoy di sini dan mungkin kalau bisa dibilang work life balance-nya juga dapat di sini. Walaupun gue baru sendiri ya, berharap sih ke depan mungkin ada tim seperti Jagat, semoga. Oh, gue pikir baru sendiri itu maksudnya cari pasangan. Oh iya. Gue mikirnya gitu nih. Enggak. Iya lalu tim ya, tim up, bikin tim, terus juga pengennya apa ya? Mungkin bikin satu usaha lagi yang bisa bantu lebih banyak orang. Jadi nggak cuman gue doang yang di sini. Karena awalnya Gadget Apa dibikin itu sebenarnya pengennya adalah bisa berdiri tanpa adanya gue. Sebenarnya begitu. Oh gitu. Bisa jadi sebuah usaha yang diteruskan bahkan sampai ke lebih kayak media ya, ketimbang personal ya. Iya, awalnya emang pengennya ke sono, cuman sampai ke sini ternyata yang Gadget Apa itu adalah gua. Gitu, jadinya begitu. Nggak PR juga ya mau ini. Nah, itu nanti ada masa transisinya lagi deh. Oh, udah disiapkan. Semoga. Udah disiapkan. Ternyata ada tujuan-tujuan mulia itu gitu. Kalau lo gimana? Balik lagi ke mobil? Oh enggak? Ada beneran. Teknologi mobil. Teknologi mobil. Ada ke situ juga, emang sengaja diarahkan juga. Tapi sebenarnya ada cita-cita sih pengen bikin service center. Mobil apa HP? HP laptop. Oh, HP laptop. Karena kayak iColor cuma bukan spesifik iPhone gitu. Karena menurut Anda service center sini nggak berkompetensi gitu? Suka aja ngeliat. Bukan. Service center asin gini loh. Bukan yang resmi gitu loh. Ketika orang udah di luar garansi gitu kan, pengen servis cuma kalau mau beli apa? Karena banyak ini loh. Banyak kasus. Ketika tempat servis gitu bilang ini rusak IC-nya nih, harus ganti motherboard. Tapi ternyata setelah dideteksi lebih dalam, ternyata cuma satu itu doang perlu diganti atau enggak kapasitor doang perlu diganti. Oh, oke. Service center amanah. Bukan service center Mas Mobi, namanya jadi amanah sekarang. Jadi amanah gitu kan. Enggak tahu, kita lihat itu cita-cita aja sih pengen gitu. Oh, ada cita-cita mau ke situ ya? Tapi bagus loh itu kalau ada service center yang bisa dipercaya banget kan? Betul. Iya, jadi tujuannya buat itu ya, buat handling. Iya, emang pain point-nya banyak orang dan seiring dengan handphone zaman sekarang juga makin lama makin awet ya. Yang murah-murah juga sebenarnya kalau ngejagainnya bener bisa awet. Yang jadi PR itu garansi memang. Garansi di handphone terutama itu pendek-pendek sebetulnya. Kalau di compare garansi laptop ya. Laptop di Indonesia ada sampai 3 tahun all risk gitu kan.
ADP kan 3 tahun ADP udah pernah ngerasain ya? Pernah ngerasain dan berguna sekali. Terima kasih Lenovo. Langsung Keluar loh brandnya. saya suka banget, jujur saya suka banget, saya terbantu banget. Terima kasih Lenovo 2 kali. 2 kali. Iya, 2 Satu kali. laptop 2 kali. Iya. Terlepas dari itu di handphone nggak ada kan. Betul. Mentok-mentok 2 tahun itu udah harus bayar ekstra di Samsung kalau nggak salah ya. Betul. Itu 2 tahun. Nggak tahu deh apa masih bisa tambah Bisa lagi. ditambah di Samsung, bisa ditambah sampai 3 tahun. Oh sampai 3 tahun. Premium Care, salah itu Care namanya. Plus. Care Plus. Salah, Care Plus. Kayak Apple Care ya. Ya, S-Care. S-Care. yang- Iya ada Samsung Care Plus kan kalau yang dari itu kan. Sama mungkin mau meluruskan sedikit, kalau garansi itu bukan garansi software ya, tolong. Makanya pakai iPhone. Itu tuh bukan masalah dari iPhone-nya. Udah mulai masuk pinggir jurang. Siap ya. Jadi nggak ada ya garansi software ya. Oke. Ya. Ya, ada problemnya kan pada saat handphonenya misalnya 2 jutaan gitu. Garansi 1 tahun. Ya, Xiaomi ada juga sih berapa? Ekstra 3 bulan ya. 3 bulan atau 6 bulan. Ekstra 3 bulan atau ekstra 6 bulan gitu. Tapi setelah itu beresinnya memang agak repot. Ada ada service-service tempat-tempat service yang memang udah terpercaya tapi memang agak susah nyari yang mananya. Betul. Nah Gitu makanya kan. itu mungkin sebagai contoh channel YouTube adalah Northbridge Fix. Pernah nonton nggak? Gua belum. Ada itu. Gue belum, ada ya. Dia Mungkin gue pernah nonton tapi gue nggak notice iya, nama. dia di nama Amerika. Dia langsung mendemokan cara ngebetulinnya gimana dan dia jualan juga gitu. Oh iya yang datangnya sekarang apa? Iya. Terus dibetulin apanya gitu ya. Itu menarik banget sih. Dengan Oh. maksudnya dengan adanya video yang menjelaskan gimana cara gantinya, itu kan orang jadi percaya gitu. Oh iya. Pulang-pulang semua transparan. Enggak, berarti di sini ada videonya langsung meningkat, kan harus konsisten itu. Iya Oh, konsisten iya. itu. Konsisten ya, Itu terpaksa konsisten, Terpaksa. ya kan. Barang datang udah ada kamera di atas gitu kan. Udah begini. Apa berikutnya? Udah langsung jalan. Gitu. Nah di Indonesia belum ada tuh yang sebagus itu masa rekamannya. Pengen nanti doain aja ya. Tapi lu nya Semoga. sendiri gimana? Udah punya kompetensinya buat ngerombak atau gimana, ngebongkar atau gimana? Itu kan butuh ada sertifikasi, ada latihan sendiri tuh. Iya memang belum. Usaha. Usaha. Pelan-pelan, Bisa. pelan-pelan. Belajar itu selalu bisa. Betul. Tujuannya ada arah ke situ. Gue pikir mau membuat Mas Mobi jadi sebuah media atau jadi sebuah kayak ini kan pengen jadi media, sebetulnya media lah yang diincar itu bentukannya. Pertama kali gue tahu dia juga seinget gue, loh ini bentukannya lebih ke arah media sih sebetulnya. Gue tadi mau di awal pertama gue ketemu sama lu, gue sebenarnya pengen nanya lu berapa orang sih gitu. Sendiri, ada websitenya, ada YouTube-nya, ada IG-nya sendiri. Kok kuat deh. Tapi memang tujuannya udah mau begitu ya, udah mau membesar gitu. Semoga. Ya udah menarik sih sebetulnya kalau bisa lihat dari yang baru-baru sebetulnya ada jalan dan lebih mudah ya kalau sekarang ya. Iya, dunia terbuka lebih luas untuk mereka. Sayangnya ya kalau baru tapi kan susah dapat barang, tapi caranya tadi sudah ada untuk dapat barang. Dan tadi kan dari Mas Mobi sendiri bilang katanya jangan ikutin gaya lu yang di awal. Lupa. Cari masalah ngomong kan. apa. Oh. Cari masalah, ribut-ribut masalah. Tapi bukannya masalah itu asik buat diangkat ya. Nah itu. Kalau gue sih nggak sempet ngangkat masalah. Maksudnya masalah akan muncul di dalam review ada gitu. Tapi kan kalau di gue kan kalau bermasalah udah tinggal aja. Barangnya udah nggak usah di review aja gitu. Kalau emang udah nggak bagus ya udah nggak usah di review. Kalau gue kan gitu di skip. Iya. Tapi asal masalahnya beneran ya, nggak yang masalah tapi dilebar-lebarin lagi. Bukan yang diada-adain. Benar. Nah ini lucu nih. Bicara soal masalah. Satu hal yang gue pengen tahu pendapat kalian berdua. Satu hal yang gue sering bingung nih. Pada saat sebuah masalah itu datang, ya kita lihat lah ya banyaknya masalah yang diangkat. Yang angkat tuh banyak. Kalian sedih nggak sih begitu solve-nya atau penyelesaiannya itu ada, itu nggak pernah dibahas? Yes. Nah, Yes, benar. Sedih nggak sih sebetulnya? Gue kadang-kadang sedih loh ngelihatnya. Masalahnya ada ribut. tapi Contoh solving apa ada. ya waktu itu? Samsung ini, Samsung nahan performance. Oh iya yang gamenya itu. Iya kan? Samsung nahan, sampai keluar petisi kan? Iya. Sampai ada petisinya itu. Tolong Samsung dilepas dong performance-nya. Walaupun Xiaomi juga ada sebetulnya nahan performance tapi nggak dibahas. Tapi Samsung nahan performance ada tuh dibahas tuh kan, sampai ada keluar petisi. Yang menarik adalah itu ribut banget, ramai banget di mana-mana. Petisi disebar kemana-mana, semua orang sampai dapat linknya gitu. Nah yang lucu adalah begitu problem solvingnya keluar ada, jarang dibahas. Game assistant itu kan ya? Apaan? Game assistant kan? Sekarang jadinya sekarang namanya jadi Ghost ya. Ghost dulu.
Sekarang kan sudah bisa dilepas, sudah bisa dibuka kalau dibutuhkan, itu bisa dibuka. Tapi itu jarang dibahas dan bahkan yang bikin petisi pun nggak ngeributin soal itu lagi. Nggak ada. Ada satu dua yang ngebahas tapi nggak seviral, nggak serame pada saat masalah muncul. Betul. Dan banyak masalah-masalah seperti itu lagi yang muncul. Contohnya yang paling dekat, Xiaomi 13T, ngembun kan? Di gue sih nggak ngalamin ya. Dia lu nggak ngalamin, tapi itu salah satu kasusnya adalah ngembun. Salah satu kasusnya yang lumayan ramai adalah ngembun. Sekarang nggak dibahas lagi. Basi jadi nggak mau dibahas Pada saat lagi. itu sembuh nggak ada yang bahas sembuhnya. Tapi mungkin karena emang nggak ada barangnya jual. Ya kan? Ya barangnya nggak ada juga sih ya. Ya kan nggak dibahas pada saat sekarang saya coba lagi nih nggak ngembun. Nggak ada gitu yang ngebahas kayak begitu. Menurut kalian gimana? Kenapa sih kok kayak begitu ya? Ya, bad news is a good news. Bad news is good news. Pengertiannya gimana? Berita jelek adalah berita bagus. Berita bagus untuk Yang bikin berita jeleknya. itu maksudnya. Tolong Gitu. kalau Anda ngomong itu diperjelas. Kasarnya kalau beritanya itu jelek laku. Nggak, tapi memang itu salah satu metode gimana cara mau cepet naik ya. Cuma harus hati-hati, harap hati-hati karena salah langkah maka Anda kemakan sendiri. Kami pun waktu itu ngebahas touch delay, tapi kami buat sampai 3 part tuh video. Sehingga sampai handphone Poco ke depannya tuh dites terus gitu sampai benar udah nggak ada masalahnya gitu kan. Artinya udah makanya lu bikin masalahnya, lu juga ngasih tahu kita ngobrol sama Poconya, terus penyelesaiannya seperti apa kayak gitu kan, terus masukan buat Poconya sendiri ke depannya seperti apa gitu kan, jadi dipertahankan. Jadi ada sinerginya gitu lah, ada kerjasamanya di situ yang berakhir dengan ya udah itu jadi perhatian gitu bahwa itu tidak boleh ada lagi gitu kan. Ya tapi kan yang lain kan cuma bikin sekali doang. Itulah makanya boleh pakai cara seperti itu tapi harap tanggung jawab juga gitu kan Mas. Jangan cuman ngangkat doang tapi kasih tahu kalau solve ya solve gitu. Kalau nggak solve ya udah nggak solve gitu kan, bisa dilihat lagi. Ya apa juga ya diangkat lagi masalahnya gitu. Ya sama kayak dulu Xiaomi 11 Ultra kan. Ada embun tuh. 11 Ultra ya ada embun. Lu pakai ada embun gak sih? Nggak ada. Ya sempat ada embun. Apa yang gue lakukan? Apaan? Ngebuktiin dalamnya ada air atau enggak. Ternyata embunnya di mana ternyata? Enggak ada. Even stiker yang untuk ngedeteksi air itu tidak berubah. Nggak berubah. Buat yang nggak tahu ada stiker dalam handphone warnanya biru ya. Kami menyebutnya WADI. Apa tuh? Water Damage Indicator. Water Damage Indicator. Ya, ada benernya. Ya, gue nggak tahu singkatannya benar apa nggak, tapi itu waternya. WADI. Ada beberapa orang suka bikin istilah sendiri. Ya tapi itu emang ada. Jadi kalau udah kena air biasanya tuh berubah warna jadi merah. Ya nggak tahu kalau produsen lain mau berubah warna jadi hijau atau jadi apa. Biasanya naruh di dekat SIM card, di dekat USB-C, di mic. Itu stiker-stiker kecil-kecil tuh di mana-mana tuh. Ya. Dan itu nggak ada ternyata ya. Nggak ada. Berarti di modulnya doang mungkin ya. Nah itu dia nggak tahu. Itu Mas Dedi yang tahu. Ya kalau nggak ada itu kan berarti terisolasi di dalam modulnya aja gitu. Nah kan. makanya saya kemarin C14 kita nggak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan pasti kami melakukan hal yang sama. Gue mau minjemin sebetulnya, bisa aja minjemin. Cuma di gue udah nggak ada. Sama kayak Malvin kan mau nyoba, lah nggak ada, nggak kena gitu. Hah? Itu masih itu ada. Nah, ini ada cerita lucunya sebenarnya. Gimana? Kenapa gue tahu akhirnya ini nggak berembun sama sekali. Jadi waktu itu kan ini kan sempat HP-nya tuh panas banget. Panasnya sih di 41 derajat gue ingat. Oh nggak terlalu panas lah, tapi panas. Tapi udah mulai berasa panas ya. Karena itu pengen cepet-cepet gue pengen tes lagi nih. Masukin kulkas lah iseng kan, kulkas. Rencananya 10 menit. Ketiduran. Muncul bangun 4 jam kemudian di HP gue di mana? Kayak Xiaomi gue tadi gue taruh di mana ya gitu ya. Di kulkas baterai tinggal 5%. Nah, matilah gua gitu kan. Di situ colokin juga pakai charger yang full charge kan. Panas kan. Iya. Tapi pas coba enggak ada embunnya ya. Cek enggak ada embun, berarti minimal ini tidak terjadian di gua. Nah, gitu. Dengan cara ekstrim loh itu. Iya itu ekstrim. Soalnya gue melakukan hal yang sama sih. Gue tinggalin. Tapi gue ingat. Gue nggak ingat masalahnya udah. Nggak bermaksud untuk melakukan hal itu, tapi nggak sengaja. Kalau gue ingat, kalau yang di unit lokal juga gue ingat. Cuman ya itu dia masalahnya, kita tidak ngetes itu pada saat awal ya. Ya itu udah selesai pengujian, udah selesai semuanya. Jadi udah kejemur, udah ngapa-ngapain, udah semuanya gitu, udah selesai semua. Setelah itu baru oh iya ada gini, coba tes. Nggak ada gitu. Itu yang lucu kan, kalau ada embun
rame. Tapi masalahnya gue mendengar bahwa sebetulnya ini akan subside, akan hilang sendiri embunnya. Karena si water vapornya itu uap airnya itu akan keluar gitu. Seiring dengan waktu dia hilang. Mungkin kena panas atau mungkin kena apalah dia hilang pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya hilang. Cuma gak ada yang bahas. Ini baru ini kebahas nih. Cuma gue gak bisa buktiin karena punya gue gak ada. David nah beruntung tuh. Ya. Masih bisa dibuktiin. Live ya. Iya live dibuktiin sama dia. Mungkin belum dioprek sama dia, jadi masih aman itu, belum kejemur kayaknya tuh. Masih aman, masih aman. Nggak aman sih sebetulnya itu ya. Masih bermasalah gitu. Dinginin keluar kan, oh ada embunnya. Menurut kalian kalau misalnya jadi kreator tuh nampilin cuma masalah doang gitu? Cepat kan harusnya ya? Kalau only itu Ya, cepet. only problem ya seperti lo bilang tadi ya. Tapi lo melihat ada masalah nggak dengan itu? Masalah. Nah ada masalah. Kalau menurut lo apa? Masalahnya adalah nanti satu di mana kita dikenal sama orang-orang, terus juga sebenarnya kan masalahnya Lo dikenal sebagai penyelamat yang ngasih lihat masalah kan? yes, bisa dikenal sebagai itu. Yang kedua juga sebagai apa ya, kayak mencari ribut mungkin ya, tergantung sih, tergantung gimana kita ngasih tahu masalahnya ya. Nah, Begitu gimana cara kita menyampaikannya di HP yang gue pakai. Tentu saja ada beberapa masalah juga dan gue kemukakan. Tapi balik lagi pembahasannya seperti apa. Misalnya kalau gue maki-maki, ya mungkin itu akan dianggap orang sebagai dalam tanda kutip review jujur. ini lagi nih. Ya kan itu sempat gue bahas lah itu. Kalau maki-maki itu review jujur. Oke. Maki-maki itu sama dengan review jujur. Padahal bukan. Review jujur kan mengungkapkan apa yang terjadi. Tapi kan bisa dengan bahasa yang manusiawi atau bahasa yang baik gitu kan. Gak harus memaki-maki, gak harus marah-marah, gak harus dengan cara yang ofensif. Seperti itu kan. Kalau memberitahu masalah kan ya banyak caranya gitu. Tapi harus dengan cara yang destruktif. Tapi kenapa tidak? Benar, kenapa tidak? Silakan itu cara kalian tuh akan berimbas kepada persona kalian, dia tuh seperti apa gitu. Baliknya ke persona ya. Persona kalian seperti apa? Orang yang tukang marah-marah kah? Orang yang bisa menyampaikan pendapatnya dengan objektif atau subjektif atau dengan yang ya manusiawi gitu kan? Oke. Kalau menurut lo gimana? Ya sebenarnya kelemahannya itu adalah dia mengumpulkan orang yang suka maki-maki jadinya. Ketika once dia ngupload sesuatu yang baik gitu, orang nggak ada yang mau nonton. Ini menarik sih. Bisa juga sih cari viral doang soalnya. Cari ramainya doang, cari negatifnya doang. Yang terkumpul subscribernya adalah yang memang mencari kesalahan, keributan begitu kan. PR nanti begitu ternyata dia barangnya itu bagus, orang malah nggak ada yang ya benar-benar itu terjadi sih. Itu katanya terjadi. Walaupun mungkin kebalikannya tapi ya itu terjadi. Itu makanya sebenarnya terjadi di kami gue juga ya. Ya itu ketika yang pertama kan part 1 rame, part 2 sedang, part 3 makin ini gitu. Ya itu yang turun. terjadi gitu. Di video berikutnya kan nggak apa-apa kan, nggak masalah kan. Sebenarnya pada saat itu ya itu masih terjadi sih. Mungkin betteran ya. Lebih baik. Ya sebenarnya perbaikan kalau per software ya cuma bisa sejauh apa gitu kan, nggak bisa jauh-jauh banget kan. Karena memang ada sedikit masalah di situ, tapi ya susah juga ya kalau pokok Evan ya harganya segitu, kemampuannya segitu gitu. Ya ada harga ada barang kan. Iya. Ya. Dan di saat itu juga kami bilang ya Anda harus tahu ada ini gitu kan. Ya. Dengan harga segitu. Asal tahu aja ya gitu. Harganya segini loh. Ada masalah pasti ya, ada aja lah yang kurang miss gini ya. Soalnya kan nggak mungkin apa ya. Mungkin pada saat itu juga QC juga ya mungkin nggak ada pilihan yang lebih bagus kalau mau masuk di harga segitu gitu. Betul. Itu ibaratnya kayak Xiaomi 14 dengan harga itu kan ya. Xiaomi 4 setengahnya. Ya kan? Kalau dulu tuh Xiaomi 14 harga 7 juta mungkin ya. Iya. Itu murah banget sih. Untuk apalagi itu pertama kali. Kalau setelah itu kan Poco udah mulai mengeluarkan yang aja X3 Pro lah gitu kan. Sekarang X6 Pro. Terlepas dari goib atau enggaknya. Kena lagi. F6 bentar. Belum ya? F5. Udah ada ya, gitu. F5 itu udah spoiler kelepasan. kebanyakan pertanyaan ke gua F6 gimana gitu. Jadi kan ini ya. Jadi gua rancu sendiri. Yang udah keluar tuh apa ya? Iya benar sih. Iya kan? Terlalu banyak yang nanya kapan F6, kapan gitu. Ya gampang kan semua mau tanya kapan F6. Kemarin F5 bulan apa keluarnya? Mirip-mirip aja. Harusnya mirip-mirip aja gitu. Sama satu lagi nunggu global aja dulu. Nah itu juga banyak orang lupa. Banyak orang nggak tahu. Karena nggak akan mungkin lebih dari sebelum global gitu. Dia kan dibilang wah payah nih Oppo Find X-nya nggak masuk ke Indonesia. Lah global aja nggak keluar. Iya, nggak keluar.
Kalau global aja nggak keluar ya jangan diminta masuk ke Indonesia. Kalau nggak Xiaomi 14 Pro gimana sih nggak masuk ke Indonesia? Ya global aja nggak ada gitu. Kalau protes soal Ultra sih bisa. Jangan pertanyakan kalau Ultra kenapa nggak masuk Indonesia? Emang situ mau beli? Ya, Iya siapa kan? yang mau belinya? Iya kan? Kan ngomel kalau Gua sih harganya beli nggak pasti. 10 juta. Iya, Mi Fans. Bener. Atau Android fans. Gak mau ikutan. Dia mencari aman tentang di Dicari luar layar aman. dia. Dicari aman loh. Tapi ini ada satu hal ya kalau gue sharing, ya ada satu hal yang lucu. Banyak orang ngambil ini karena melihat kesuksesan yang di luar negeri. Kan banyak YouTuber luar negeri sukses gitu kan, dan sering punya kayak begitu. Gak masalah tuh gitu. Banyak yang lupa bahwa AdSense-nya beda. Iya. Oh iya. AdSense-nya beda. Bikin kehebohan di luar negeri. AdSense kali 8 kali ya. Kali 5 sampai kali 8 ketimbang Indonesia gitu. Iya. Lu bikin keributan, yang nonton banyak, AdSense-nya gede. Brand mau masuk juga bisa bilang siapa gitu. Digituin orang kali 8 gitu kan. Siapa kamu gitu. Suka-suka saya bikin ini gitu. Nah, terus dibikin di Indonesia. AdSense-nya udah kecil, kerja sama brandnya susah gitu kan. Ya. Karena terlalu banyak dimaki-maki mungkin ya, atau terlalu banyak disudutkan brandnya gitu kan. Ya agak susah juga jadinya. Itu ya salah satu yang mesti diperhatikan juga sih. Tidak berarti kita harus mendewakan brand, tidak. Betul. Sama sekali tidak. Tidak. Dan brand juga paham kok. Iya. Jadi lu pernah gak sih? Lu komplain terus udah gitu. Gue komplain terus udah dalam artian seperti apa komplainnya? Ya lu protes ini barangnya kok kayak begini gitu. Saya sering banget komplain. Iya, dia sering banget komplain. Sering banget komplain untuk hal-hal seperti itu. Bahkan kalau nonton video gue juga ya ada hal-hal yang gue bilang oh ini PR-nya nih, PR-nya nih. Tapi ya enggak maki-maki dan bicara dengan mereka baik-baik aja kok gitu loh. Baik aja ya. Baik-baik aja. Karena nggak dimaki-maki tadi. Ya nggak dimaki-maki. Oh, iya. Terus juga ya udah Mas ngobrol dong bentar, aku pengen ngobrol tentang hal ini nih. Ini ya kejadian lo udah kayak gini. Oh ada buktinya kan Mas? Ada nih buktinya. Dimintain Kasih aja, kan? mintain bukti. Ini kalian ya udah silakan ambil barangnya kalau mau coba sendiri. Nah ini metode saya nyobanya. Silakan buktikan dengan unit saya. Kalau emang nggak terbukti ya nggak apa-apa gitu. Berarti mungkin gue yang salah. Iya. Tapi kalau terbukti ya mungkin bisa ganti unit kah, atau mungkin ini batch yang bermasalah, unit saya aja yang bermasalah, atau seperti apa gitu. Tapi ya. Tapi jadi inget nih Mas, dulu pas Poco F1 itu, F1 lagi ya. Pada saat terjadi gue menemukan masalah touch drive itu sempat survei dulu di YouTube, bikin video survei, merasakan masalah ini nggak? Oke. Terus dan itu dipakai bahasa Inggris waktu bikinnya. Terus responnya gimana waktu itu? Banyak gitu, sama gitu. Beberapa ada yang ngerasain gitu. Oh. Setelah itu sempat DM juga ke Instagramnya Xiaomi. Baru setelah itu nggak ada respon, baru bikinlah video itu. Video itu disampaikan Bung Andi. Bung Andi menyesali kalau tim Xiaomi tidak ngerespon. Mestinya harus merespon. Tapi itu kan baik-baik aja. Baik-baik aja. Selanjutnya baik-baik aja kan. Aja. Jadi inputan, jadi masukan. Jadi intinya kalau memang ada masalah, ya ikutlah bantu mencari solusinya gitu. Jangan cuma maki-maki. Iya, jangan cuma menjelek-jelekan dan ini doang. Nah ini yang menarik ya. Waktu itu kan gue pernah bilang ya, kan pernah ada di IG gue yang nanya, kenapa ya kok reviewnya kurang, intinya kurang keras lah, kurang kencang lah gitu. Gue bilang, ya gue kalau ada masalah, ya gue kontak brand. Kalau misalnya barang yang nggak bisa di solve ya gue nggak review gitu kan. Tapi ada juga yang bilang, ya nggak salah sih, pola pikirnya nggak salah. Maksudnya persepsi nggak salah. Ya kan gampang, kan udah terkenal. Gampang dong kontak brand, atau brand yang kontak lu, kan lu udah dikenal. Ada benernya. Itu sebabnya gue nanya ke kalian, karena itu terjadi waktu, apalagi Mas Bobi, terjadinya di awal, ya kan, belum dikenal sama brand lain, belum dikenal brand, dan bisa, ya kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, selama emang tujuannya kita mau bantu kan, bukan mau cari ketenarannya aja gitu. Soalnya pada akhirnya ya semuanya ya bareng-bareng. Kalau nggak dapat barang buat review juga kontennya mana gitu kan, agak susah. Nanti kan brandnya takut, ntar dia ini lagi ketemu masalah, di blow out aja masalahnya, nggak ngomong kita, padahal belum launching. Gue pernah tuh soalnya sekali tuh. Oh iya. Gue pernah sekali. Gue nggak keluarin videonya kenapa? Gara-gara gue nunggu update. Karena gue tahu itu update ada, by request itu update itu akan ada. Karena
kalau update itu ada performance-nya dibuka. Gitu. Kalau gue keluarin performance-nya ditahan. Ya bisa dong protes. Tapi ngomong ke brandnya ini dia solve. Dibuka ya akhirnya. Akhirnya dibuka performance-nya. Nggak segitu dibukanya sampai tinggi banget. Soalnya ada isu dengan panas nanti jadinya. Dengan panas di permukaan. Cuma waktu itu yang kita komplain adalah panasnya kok rendah ya. Suhu permukaannya rendah, performance-nya juga ketahan gitu. Ya padahal ini jual performance waktu itu. Berakhirlah gue nunggu itu update datang dulu. Kok kayaknya gue tahu ya. Itu nama udah gak dipakai lagi sekarang sama brand itu. Karena baru dipakai sama Realme namanya mungkin ya. Poco F4 GT. versi China-nya di loss performance-nya. Performance-nya tinggi, kita nyobain internally bagus gitu kan. Terus global. Nah, global launching kepengaruh sama peraturan, kayaknya peraturan Eropa deh bikin pengaruh. Kemungkinan ya, ada peraturan di sana suhu permukaan enggak boleh lebih dari sekian. Di-apply lah ke kita. Dapat, loh ini adem, tapi kok performance-nya enggak tinggi-tinggi amat gitu kan. Ya udah dikomplain ke pusat akhirnya. Tunggu sampai akhirnya bilang ya udah kita nggak keluarin dulu sampai ada update-nya supaya angkanya keluarnya bener gitu. Ternyata bener, update-nya datang, performance naik ya. Ya, performance naik, tapi memang agak anget jadinya. Ya wajar. Ya namanya juga performance-nya dilepas kan, ya jadi anget. Tapi ya itulah seharusnya gue bilang, harusnya begini nih performance-nya nih lebih tinggi, lebih asik. Soalnya kan ya ini ya, kebayang gak sih, pernah ngerasain gak sih? Begitu video itu udah keluar, kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi sama nih video nih. Betul, udah jadi ranah publik. Udah ranah publik, udah jadi asumsi semuanya kan. Kita udah gak bisa apa-apain gitu. Kalau ada perubahan di situ ya berarti kita harus keluarin video berikutnya lagi. Harus tanggung jawab. Betul, Iya harus kan. tanggung jawab. Kayak lu kan ada perubahan lu bikin lagi. Iya. Nah di gua kenapa gua tunggu? Gak sempet pak kalau suruh bikin lagi. Pilihannya adalah di drop aja gak usah dibikin. Ya, karena tidak sesuai gitu. Atau ya udah gitu. Tungguin aja. Dan ini sebenarnya yang barusan ngomong itu menunjukkan betapa delicate-nya posisi reviewer. Ya, dedikasi terhadap ininya memang, dan Tanggung jawab apa yang harus ada tanggung jawabnya. Iya, satu ke pihak penonton, satu ke pihak brand. Iya. Sebetulnya kalau gue bilang tanggung jawab terhadap teman, ya dunia teman. Penonton itu teman, brand itu teman. Kita jadi kayak jembatan lah sebetulnya kan gitu. Tapi ujung-ujungnya dibilang dibayar gimana mas? Ya itu. Iya. Itu miskonsepsi yang aduh ya itu gimana sebenarnya ya. udah dijelaskan pas videonya bareng Wisnu. Ya kan? Ada dibayar ya, untuk jujur. Dibayar untuk jujur. Iya. Itu sebenarnya hal yang baik dan mudah nggak sih untuk jujur? Indah kan? Indah. Udah jujur dibayar lagi. Iya, jujur dibayar. Hidup dari sono. Dan gak usah maki-maki. Iya, soalnya kan kalau misalnya kita keluarkan itu dalam kondisi awal itu nggak benar, ya kan? Terus kita nggak tungguin, nanti orang-orang yang setelah perbaikan terjadi, ada orang yang melihat video pertama, asumsinya terjadi sebuah kerusakan. Ini tidak layak. Padahal sebetulnya udah layak karena perbaikan. Jadi salah konsepnya, jadi malah nggak nangkep, malah gue mikirnya malah kita jadi jahat sama yang baru mau beli, yang terlambat nonton gitu. 3 bulan kemudian baru mau beli, nonton video, keluarnya video yang pertama, wah masalah nih semuanya nih. Lagi view-nya kan tinggi, gak viewsnya naik. Nah ya karena di awal banget keluarnya kan, view-nya tinggi gitu. Wah ini boleh nih tonton nih, wah ternyata ada masalah sini gitu. Dulu kita apa yang lama banget ya, sampai sebulan lebih. S21 Ultra itu performanya naik loh per 2 minggu. Hah? Itu naik per 2 minggu, ada update naik, ada naik lagi. Gila. Itu aneh sih. 2100. Ya. Mulai mending. Ya nggak sampai ke level gamingnya jadi luar biasa lancar, tapi kalau dites di awal banget, itu gamingnya nggak banget. Nggak enak mainnya. Dengan datangnya update naik. Tunggu, sabar. Benda yang satu ini soalnya yang beli masih bisa 6 bulan kemudian. Ya. Ngeri gue, begitu keluar ditaruh di situ udah ngecap kan di situ, udah nih promo cuma segini doang gitu. Ya setelah 1,5 bulan kayaknya waktu itu tayang videonya, udah agak lumayan lah di sini gitu. Soalnya tadinya udah ya udah mau tayang aja, datang update naik. Tayang aja, mau update naik. Yang parah M23 ya. Itu paling parah M23 di kita. Lagi syuting ngomongnya begitu, untuk performance gaming
nggak begitu oke, biasa aja gitu. Karena emang ya kan masih ditahan gitu kan. Terus karena ngomong soal itu masih ketahan, terus ngomong ya mungkin nanti ada update-nya untuk ngebuka ini. Ternyata itu belum ada B-roll-nya. Selesai syuting, ya kan? Gunawan waktu itu ya. Gunawan, oh iya, ditahan ya. Coba ya mau ngasih lihat di bagian update, mau di foto aja atau mau di screenshot aja. Tak, ada update dong. Jam 12 malam ada update dong. Download, dihidupin, ada dong di sini bisa dibuka. Iya. Mundur videonya. Mundur. Itu pertama kalinya kita ngasih lihat bahwa ini bisa dibuka loh. Caranya begini, lihat performance sebelum sama sesudahnya. Jauh sih. Gila. Jauh begitu dibuka. Itu seandainya kita kecepatan 2-3 hari udah keburu tayang tuh video. Dan impresi pertama orang dan mau berapa beli orang yang nah gak itu, jadi beli gara-gara itu gitu iya. kan. Iya, berapa orang yang miss gara-gara itu doang gitu. Karena kita udah keburu ngomong bahwa performance gamingnya biasa aja gitu. Ya gak hebat-hebat amat. Aku lebih pikir tanggung jawab tech reviewer tuh gede juga ya. Gede. Tanggung jawab terhadap duit orang soalnya. Betul. Itu gede. Sama keuntungan brand ya gak sih? Sama brand juga. Iya. Ya, hidup matinya brand juga kadang-kadang bergantung sama yang review juga. Iya. Jadi fair atau tidaknya kita terhadap brand jadi penting banget. Itu juga mesti dipikirin ya kalau ada yang mau jadi reviewer. Itu mesti dipikirin banget gitu. Bagaimana kita menyampaikannya, soalnya kalau nggak ngeri sih. Gue gak kebayang kayak lu tuh bikin cuma satu doang terus udah tinggal aja ya gue sama brand lain lagi ngomong gitu. Kesian amat gitu. Semua orang menganggap bahwa udah pasti kejadian di sini nih. Lebih parah lagi cocok loginya nih. Kalau kejadian di brand ini tipe ini berarti semua tipe sama. Ya ada yang kayak gitu. Ada kan? Ada yang generalisasi tuh ngeri banget loh. betul. Itu ngeri banget. X3 Pro banyak yang mati, matot. ya kan? Banyak yang mati total gitu kan. Mau keluar X5, pertanyaannya matot nggak gitu. X6 Pro juga X6 Pro juga sama. matot nggak. ROG Phone 5 ya. yang matot ya. Ya banyak yang mati juga kan. Udah ROG Phone berapa sekarang Pak? Masih ditanyain juga. Betul. Lalu lucu, X Pro itu si Laknats ya, tahu Laknats gak? YouTuber tahu, otomotif. Itu tahu. masih pakai loh X Pro deh. Nah Sampai punya dia masih hidup ya? sekarang. Nah itu kan. X3 Pro. Oh X3 ya. Iya buat ini kan, buat konten Bukan, otomotif buat daily driver dia. Dia pakai buat video juga kan kadang-kadang. Gua Video inget- buat yang FF pakai F4 GT atau F4. Oh, F4 GT. Nah. Terus perasaan gue sebelumnya enggak deh. Dia pakai itu deh Iya, kayaknya. sebelum pakai itu. Sebelumnya bener. Iya kan pakai sebelum itu. pakai itu. Gue masih inget banget kok lu yang ngecengin waktu itu ya. Iya. Iya kan lu yang ngecengin waktu itu. Ih masih pakai ini juga gitu. Iya. Orang-orang pakai iPhone, ada yang pakai Samsung seri S. Makanya kami gitu. kaget. Kami karena waktu itu ada dia. Acara Hyundai ya. Iya Hyundai. Iya. Acara Hyundai gue inget banget Hyundai. kok. Lu posting di story gue liatin. Iya dia masih pakai itu. Padahal Laknas juga lumayan ini ya, lumayan oke juga kan di otomotif kan. Iya. Betul. Ya coba bayangkan ya kalau orangnya cuma dengerin soal matot ya terus nggak dimanfaatin. Sayang deh padahal kan. Generalisasi itu ya. Enggak itu. Kesannya kalau satu mati semuanya pasti mati. Bahaya sekali itu. Walaupun kemungkinan matinya emang ada sih. Kemungkinan ada. Namanya juga elektronik Ya, ya. namanya elektronik pasti bisa ada. Berhubungan dengan solderan Pasti ya. ada gacanya juga kok. Pasti ada gacanya juga. Pasti ada ya. gacanya juga. Oh, nggak cuma Genshin dong yang gacha ya. Cuma Genshin. Ya ampun Honkai, aduh gacanya. Jadi udah habis berapa gacha? Belum. Belum ya? Belum, untungnya sampai sekarang belum. Walaupun gue tertarik banget buat dapetin Aventurin tuh. Aduh. Karakter Nggak OP. main. Sebaiknya jangan, Nah, sebagai itu jangan. kan sebaiknya Nah, jangan. dia sebagai yang sudah pernah ini, sudah sering gacha. Mungkin kita bisa coba tanya Mas Moldi. Oh ntar malam ya. Aduh dibuka dong abis ini. Itu sering gacha ya. Dia sering gacha. Sering ya. Kalau kami sering ngaca. Enggak sering sih. Maksudnya kalau lagi di kamar mandi. Di kamar mandi ada kaca berarti. Iya di kamar mandi sering ngaca. Apa yang dilihat? Iya. Itu. Ngecek masker lurus apa enggak? Oke. Ini udah semakin ngelantur kemana-mana ya. Oke, mari kita akhiri dengan panjang. Ya. Kali lebar. Ya, dan kemudian lebar. tinggi. Gue minta saran kalian. Ini baru Iya. nih. Iya kan? Gue minta saran kalian untuk yang mau jadi tech reviewer. Jadi tips segala macam oke lah. Tapi saran kalian deh. Terserah mau seperti apa sarannya. Oh enggak, balik dari saran gue dulu ya. Saran gue buat Mas Mobi adalah upload. Ya udah buat gua. Yo. Udah upload nih Mas nih. Iya. 4 hari yang lalu. Oke. Kalau Mikael sih enggak sih. Mikael upload terus kok.
Gue lihat 23 jam lalu ya. Nah tuh ada tuh 23 jam lalu, 23 jam buset, 23 jam lalu. Ya tapi dari kalian sebetulnya kan lumayan well established ya. Ya terlepas dari masih bisa membesar lagi, tapi kan udah lumayan well established dan mungkin lebih make sense kalau ngasih masukan ketimbang kalau dari gue tuh kalau masih masukan ya lu enak udah gede gitu mulu gitu. Gimana David gue bilang. Jadi dari tadi sih udah bilang ya cari celah di mana belum ada yang ngebahas dan dengan cara yang belum ada yang lakukan gitu kan. Keunikan berarti ya. Betul. Cari keunikan. Itu yang paling penting ya. Iya. Oke. Dan mulai. Nah. Ya mulai aja dulu. Lah campaign. Mulai aja dulu. Iya, itu apa ya? Itu campaign brand hijau. Toko hijau. Anda lupa? Mulai aja dulu. Oh iya dulu sempat bikin iklan itu di mobil. Sempat ikutan campaign. Kalau dari lo gimana? Oke, gue mungkin ya itu. Kan pasti kalian punya HP ya. Gunakan HP-nya untuk ngerekam. Review HP yang kalian pakai atau alat apapun yang kalian pakai. Mungkin bisa pakai tripod biar stabil, nggak gerak-gerak. Manfaatkan cahaya matahari dan biar murah ya. Biar murah, benar. Mention brand-brand, mention para PR yang ada di brand kan. Kalau lihat gua kan gua pasti nge-tag tuh nama-nama PR-nya siapa aja. Itu tips menarik tuh. Ya kan itu kan udah ada nama PR-nya. Kalian bisa kontak mereka, bikin video, tag mereka. Itu kan sangat mudah di dunia Instagram ini. Tips menarik tuh dari gadget apa. Jadi cek reviewer yang udah ada ya kan. Entah kalau menyebutnya YouTuber, KOL, influencer apapun lah itu, apalagi di Instagramnya dicek, di follow, dilihat pada saat dia nyolek brand siapa aja yang dicolek gitu kan. Terus yang dicolek dia. Kecolek juga nggak apa-apa, over colek dikit nggak apa-apa gitu. Sedikit kecolek, siapa tahu kan salah satu nama-nama itu ada brandnya ya. Agak doxing nggak sih sebetulnya? Tapi itu PR ya. PR emang buat dikenal rame-rame ya, buat iya betul juga. Iya menarik sih. Jadi diikutin aja, tolong di follow mereka berdua dan mungkin nanti bisa dilihat mereka berdua melakukan apa saja. Bisa dilihat dan mungkin juga cek YouTuber yang lain atau kreator yang lain udah pada bikin apa. Kayak contoh dari lo tadi kan bilang cari unik pelajari. Pelajari mereka, terus cari uniknya kalian bisa ngapain gitu. Mungkin tepatnya lagi ini ya. Pertanyakan ke diri kalian sendiri sebetulnya kenapa orang mau nonton saya. Betul. Gitu ya. Benar. Gitu kan ya. Oh sama satu lagi apa sih. Tuh? Awal-awal mungkin gue bisa bilang kuantitas di atas kualitas. Gitu ya. Banyakin aja dulu karena seiring kuantitas lu berjalan. Nah ini berbeda nih. Kualitas lu mau nggak mau naik. Dan belajar. Masa Anda masalah kalau ini kan instan masalahnya jadinya. Lu bakmi ya. Agak instan dia, tiba-tiba jadi udah tahu, tiba-tiba udah dapat aja caranya gitu. Dia agak instan kalau dia. Dan bener ya, makin banyak. Lu juga kan akhir-akhir ini banyak banget ngupload konten nih gue lihat nih. Betul. Berarti belajar banyak dari situ juga ya. Iya. Ya sih, semakin banyak yang diupload semakin belajar. Makin tahu gue bikinnya ini biar lebih cepet gimana, gue bikin ini biar lebih meng-engage penonton, perhatian para penonton itu seperti apa. Ya perlu nggak sih bikin kayak gini atau perlunya bikin kayak begitu gitu. Eksperimen, coba-coba, yang mulai dulu gitu. Ya, mulai aja dulu. Tolong ya Tokopedia. 4% biaya layanan. Aduh. Baru dibahas tadi. Kebahas ke situ. Dia offside. Oke, kalau gitu thank you banget kalian berdua sudah mau datang. It's an honor, Mas. Langsung mau aja gitu datang ke sini dan udah mau sharing pengalamannya selama ini bagaimana sampai jadi seperti sekarang dan bahkan sharing ke depannya mau seperti apa. Oke, kalau gitu thank you banget ya. Sip. Thank you. Oke, see you. Dadah.